Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semua sahabat-sahabat anti korupsi. Semoga teman-teman yang menunaikan ibadah puasa diberikan kelancaran, apalagi ini sudah menjelang akhir Ramadan ya. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan puasa ini kita menjadi manusia yang baru ya, manusia yang anti korupsi, berintegritas, dan mempunyai semangat untuk mengabdi kepada tanah air kita, berbakti dan berkontribusi bagi negeri kita. Pada kesempatan kali ini saya ingin kita membahas mengenai Partai Mahasiswa Indonesia yang saat ini menjadi debatable ya, pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Sebagai seorang mantan aktivis mahasiswa tahun 2001-an ke atas, termasuk juga sekarang saya masih mahasiswa, tentu ini menjadi hal yang menarik ya, diskursus ya. Apalagi saya juga sampai saat ini ya masih berhubungan lah dengan teman-teman di gerakan mahasiswa ya, baik itu untuk memberikan materi, seminar ya, ataupun diskusi ya, karena memang bagi saya jiwa gerakan mahasiswa itu saya merasa masih terpatri ya dalam diri saya, karena mahasiswa itu adalah orang intelektual, punya idealisme, dan kemudian jiwa muda. Nah, dari sini kita akan membahas dan menganalisis mengenai Partai Mahasiswa Indonesia. Mendirikan partai sah-sah saja. Semua warga negara bisa mendirikan partai politik sesuai dengan ketentuan yang diatur ya. Ada berbagai macam syarat, mulai dari syarat jumlah orang yang membentuk, syarat formal ya, misalnya ada akte notarisnya, ada ADART, kemudian syarat misalnya ada kantor pusatnya di mana, cabang-cabangnya, dan lain sebagainya. Itu permasalahan teknis lah. Tapi kita melihat seurgent apa sih sebenarnya Partai Mahasiswa Indonesia dibentuk. Apakah saya melihat dari berbagai perdebatan ini mendistorsi gerakan mahasiswa nggak sih? Ini membuat gerakan mahasiswa semakin berpolitik praktis nggak sih? Nah, seperti itu. Nah, kalau kita menganalisis dari apa yang ada, maka kita kembali ke apa sih gerakan mahasiswa itu? Gerakan mahasiswa adalah sebuah gerakan yang diinisiasi, diprakasai, dan dipelopori oleh mahasiswa. Ya, artinya bahwa mahasiswa merupakan tulang punggung dalam gerakan mahasiswa. Ya, oleh karena itulah maka karena berbasiskan mahasiswa, maka gerakan mahasiswa itu tadi sudah saya katakan itu merupakan gerakan moral ya, moral hazard gitu kan, gerakan intelektual movement ya, maupun gerakan pemuda Indonesia, yang kita tahu bahwa pemuda Indonesia, mahasiswa Indonesia telah berkontribusi mulai dari kemerdekaan, pada zaman kemerdekaan ya, mempertahankan kemerdekaan, kemudian juga pada masa Orde Lama 1966 ya, gerakan mahasiswa saat itu ya. Kemudian 1974 Malari, 1998 reformasi, dan 2019 kemarin ketika menolak revisi Undang-Undang KPK, serta gerakan-gerakan mahasiswa lainnya. Ya, dari sini sudah terlihat bahwa gerakan mahasiswa merupakan gerakan kampus. Ya, artinya gerakan mahasiswa bukan berdasarkan
gerakan politik praktis, ya. Sehingga mahasiswa ketika misalnya sudah selesai menyuarakan aspirasi mereka karena melihat situasi kondisi negara yang menurut mereka tidak ideal, ya mereka balik ke kampus. Ya, setelah balik ke kampus kemudian lulus, nah barulah mereka ke ke partai-partai politik yang sudah ada. Seperti itu. Dan yang perlu diingat bahwa gerakan mahasiswa bermacam-macam. Ada gerakan sosial politik, ya. Ada gerakan budaya, ya, yang non sosial politik gitu kan. Misalnya seni gitu, budaya, ya, atau kajian-kajian berdasarkan kompetensi gitu. Ada juga gerakan mahasiswa, ada ekstra parlementer, gerakan mahasiswa itu yang jelas adalah ekstra parlementer, ya, artinya memang di luar parlemen, itu makanya gerakan mahasiswa namanya. Kemudian juga gerakan mahasiswa adalah intrakampus gitu kan, kemudian intrakampus gitu kan. Jadi ekstra dan intrakampus ini itu yang membedakan bahwa tetap basisnya kampus, ya. Cuman untuk ekstra kampus ya kita tahu ada misalnya Cipayung Plus, ya, yang sekarang Cipayung Plus, ya, dulu kan kelompok Cipayung saja gitu kan, mulai dari HMI, GMNI, PMKRI, GMKI gitu kan, dan gerakan-gerakan mahasiswa ekstra kampus lainnya. Atau yang baru misalnya setelah Cipayung misalnya kami gitu. Dan juga kalau di kampus kan ada BEM, ya, mulai dari BEM jurusan, fakultas, termasuk juga BEM universitas. Nah, dari sini kita bisa melihat sebenarnya ideologi mahasiswa kan berbeda-beda, tetapi tujuan mereka sama, yaitu untuk kepentingan rakyat dan menyuarakan aspirasi ketika ada sesuatu yang tidak ideal menurut apa yang mereka pelajari di bangku kuliah. Seperti itu. Nah, gerakan mahasiswa kalau kita pelajari ya adalah gerakan yang tadi saya katakan moral intelektual, dan yang paling penting adalah mahasiswa ketika isu sudah selesai ya mereka balik ke kampus. Saya menganalogikan seperti koboi gitu ya. Seorang koboi ketika melihat situasi kota yang banyak bandit, banyak penjahat, banyak mafia, kemudian berusaha untuk membebaskan kota tersebut, ya. Dan ketika sudah membebaskan, dia tidak stay di kota tersebut, tapi dia akan ke kota yang lain. Ya, artinya memang mahasiswa ketika sudah berhasil bukan untuk menikmati gitu. Ya sama misalnya ketika mahasiswa sudah berhasil misalnya dari tahun 98 kemudian 66, ya, menumbangkan suatu rezim, ya mereka kembali kampus belajar. Setelah itu mereka akan akan kembali ke kampus, lulus, dan barulah mereka terserah mau mereka partai A, partai B, partai C, terserah. Tapi ketika mereka sudah lulus kan mereka bukan mahasiswa lagi gitu ya. Artinya mereka bebas menentukan kemana mereka pergi. Artinya ya free will aja, kayak enak bebas mau kemana, tapi bukan berdasarkan basis kemahasiswaannya. Sehingga ketika ada yang mendirikan Partai Mahasiswa Indonesia, tentu kalau kita analisis kan bahwa tiba-tiba saja ada Partai Mahasiswa berdiri gitu. Ya tentu ini yang menarik, bahwa ketika ada Partai Mahasiswa kan berarti orang-orang yang ada di dalam itu tentu pengurusnya harus mahasiswa gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, ini menarik, ya berarti mereka sudah berpolitik praktis gitu ya. Ini berbeda dengan gerakan mahasiswa yang non praktis gitu ya, non politik praktis, ya, yang hanya berdasarkan bahwa mereka mahasiswa, mereka menyuarakan aspirasi rakyat. Dan ini semua di seluruh dunia, semua mahasiswa seperti itu gitu. Memang ada berbeda cara ya, ada bentuk protesnya kah, bentuk demonya seperti apa, atau bentuk mengeluarkan ide dan aspirasinya seperti apa gitu. Kemudian
Yang ketiga, bahwa ya harusnya ini dirumuskan bersama-sama gitu ya, apakah mendirikan atau tidak mendirikan partai politik dan sebagainya. Kalau memang mengatasnamakan Partai Mahasiswa Indonesia, ya tentu harus terbuka dan transparan, harusnya ketika sebelum pembentukan diundanglah semua apa namanya gerakan-gerakan mahasiswa. Kita tahu ideologi dari macam-macam, mulai dari yang dari paling kiri tengah gitu kan, sampai yang paling kanan. Kan rembuk gitu kan, apakah akan mendirikan partai mahasiswa atau tidak, seperti itu, sehingga transparansi dan akuntabel itu ada, seperti itu. Kemudian juga yang paling penting, ketika ada namanya Partai Mahasiswa Indonesia, ya tentu ketika mendirikan partai, ya salah satunya adalah bertarung dalam pemilu gitu. Dan segmentifnya pasti sudah segmentif, namanya juga partai mahasiswa, tentu segmen utamanya adalah mahasiswa. Nah, apakah masih mau memilih? Nah, itu yang penting gitu. Karena mahasiswa sendiri, ya kita juga lihat di kampus, kalau pemilihan BEM itu mereka punya kehendak bebas untuk memilih siapapun gitu. Jadi ya belum tentu juga seorang mahasiswa mau memilih partai mahasiswa, seperti itu. Nah, terakhir, nah yang paling penting ya bagi saya, memang ketika orang mendirikan partai politik, ya silakan saja, namanya pun silakan saja. Ya karena tentu mereka akan berusaha untuk ikut pemilu, ya ada verifikasi dari penyelenggara pemilu gitu misalnya. Ya ya silakan saja. Ya termasuk ketika mendirikan Partai Mahasiswa Indonesia, ya kita lihat gitu kan sejauh mana, dan karena ini Partai Mahasiswa Indonesia, tentu semua gerakan mahasiswa akan melihat partai ini. Apalagi memang saya baca berita kan ternyata partai ini pergantian nama gitu ya dari partai yang sebelumnya. Ya tentu ini juga menjadi agak lebih debatable gitu ya. Karena bagi saya, ya seharusnya kalau ingin mendirikan partai mahasiswa, ya tadi saya katakan ya harus dari akar rumput, grassroots, ya tidak bisa bottom up, tidak bisa top down gitu kan misalnya. Atau yang kedua, pergantian dari partai yang lama, benar-benar murni harus baru, seperti itu. Kemudian juga yang paling penting, apakah siap bertarung dalam pemilu gitu. Jangan sampai nanti hanya jadi Partai Mahasiswa Indonesia saja gitu kan. Dan kemudian pemilihan pengurusnya seperti apa gitu. Karena memang selama ini juga tidak ada, saya sendiri tidak ada diskursus selama saya jadi aktivis mahasiswa, ayo berikan Partai Mahasiswa Indonesia gitu ya. Karena memang tadi gerakan mahasiswa itu ya ketika mereka masih menjadi mahasiswa, seperti itu. Dan ketika nanti pemilu misalnya, kalau dapat kursi dan sebagainya, tugas sebagai mahasiswa seperti apa? Karena tugas mahasiswa yang paling penting kan belajar itu dulu gitu. Karena dengan belajarnya dia akan menjadi seorang teknokrat, seorang spesialis gitu kan, yang karena dia pernah menjadi aktivis mahasiswa, tentu dia masih idealisme akan selalu terbawa gitu kan. Dan aktivis mahasiswa bukan artinya yang suka demonstrasi saja ya, banyak kegiatan-kegiatan, misalnya diskusi, seminar, kajian-kajian sesuai dengan kompetensi ilmunya, budaya, pendidikan, ekonomi, ya ataupun ekonomi syariah dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi, ya memang ketika ada namanya Partai Mahasiswa Indonesia, kontroversi merupakan hal yang wajar ya. Namun yang perlu disikapi adalah ya pengurus mahasiswa Indonesia itu harus, pengurus partai politik mahasiswa Indonesia, pengurus partai mahasiswa Indonesia itu harus transparan ya dalam menjalankan rodanya. Yang pertama, baik itu transparansi keuangannya dari mana, pengurusnya siapa saja, dan mengapa. Ya harus jelaskan mengapa mengganti nama dari partai yang sebelumnya, seperti itu. Kemudian tempatnya juga jelas di mana gitu. Dan yang paling penting adalah sebenarnya maksud tujuan didirikan Partai Mahasiswa Indonesia ini apa? Karena sekali lagi bahwa tentu tidak bisa membawa atau mengklaim bahwa ini adalah partainya mahasiswa seluruh Indonesia gitu. Kalau hanya nama ya mungkin oke lah gitu ya, karena memang belum ada yang membuat dan belum ada yang terpikir ya. Seperti tadi saya sampaikan bahwa ini adalah gerakan mahasiswa, adalah gerakan intelektual. Seperti itu pendapat saya ya, bahwa
Tentu ketika ada namanya partai masuk Indonesia, sekali lagi tentu akan menjadi sorotan, karena selama ini gerakan mahasiswa adalah gerakan intelektual non politik praktis, yang artinya bahwa gerakan mahasiswa sebenarnya adalah berbasiskan kampus. Jadi kalau misalnya kemudian menjadi ada yang dinamakan Partai Mahasiswa Indonesia, tentu akan banyak perubahan yang harus dilakukan ya, dan tentu juga nggak banyak juga yang gerakan mahasiswa yang mungkin bergabung gitu ya, karena memang basis mereka adalah kampus intelektual seperti itu. Dan Partai Mahasiswa Indonesia adalah segmentif ya, artinya memang dia untuk mahasiswa yang tentu saja mahasiswa pun juga belum tentu akan memilih kalaupun nanti ikut pemilu. Demikian pendapat saya. Sekali lagi, tetap semangat, tetap anti korupsi, berintegritas, cintai negeri kita, dan semangat terus untuk Indonesia. Salam anti korupsi.